Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam konten Ma'had Al-Jamiah IAIN Jember bersama saya Hilmi Azizi di konten acara Q&A. Kepoin yuk. Baik. Alhamdulillah hari ini kita akan mengorek ya tentang sisi kehidupan salah satu tokoh, yaitu Bapak Direktur Yai Fathur Rahman MSc. Ngoten nggih Yai? Iya, jangan kiai lah. Ngoten. Kiai itu masih jauh lah. Nggih. Ustadz mawon nggih. Bersama Ustadz Fathur Rahman MSc. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat nggih Ustadz nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Kebetulan hari ini memang sudah direncanakan dari sebelumnya karena flyernya sudah diupload juga di IG untuk siap menerima pertanyaan-pertanyaan dari jenengan semuanya. Nah, oke, beliau posisinya sekarang sebagai Direktur Ma'had Al-Jamiah IAIN Jember, ngoten. Nggih. Mungkin ada yang pengen tahu di luar sana ya, jenengan asalnya dari mana sih gitu ya. Mungkin ada yang belum kenal seperti itu. Monggo diperkenalkan secara singkat sisi kehidupan dari jenengan secara umum mungkin pripun ya. Oh ya, saya lahir di Jember ya, tepatnya di Desa Pace di Kecamatan Silo itu sekitar 35 tahun yang lalu. Dan itu masih masuk di peta masuk Indonesia itu ya. Masih ada di Google Map gitu ya. Insya Allah ketemu lah meskipun agak remang-remang gitu. Iya. Alhamdulillah. Nggih. Terus saya sekolah SD ya, tidak TK saya di desa yang sama. Setelah itu MTS, kemudian mondok di Pondok Pesantren Al-Falah. Desa sebelah itu Karangharjo di Kecamatan Silo juga. Setelah itu mondok lagi di usia kuliah di situ, ambil kuliah di Pondok Pesantren Anokoya di Madura, Bulu Sumeneb ya, Madura. Oke. Setelah itu pasca sarjana di IAIN Jember. IAIN Jember. Itu singkatnya. Singkatnya perjalanan hidup dan juga pendidikan yang sudah beliau tempuh hingga kini. Nah, ketika kita lihat jenengan memang sekarang ada di Ma'had, perjalanan mengawali menjadi direktur ini tahun berapa ya? Saya kemarin kan tahun 2019 ya. Dan ini jabatan yang saya tidak pernah menyangka sebelumnya. Bermimpi sebelumnya enggak. Ini saya sebenarnya waktu itu ditelepon oleh Pak Rektor, Profesor Dr. Najib Babun Soeharto, bahwa saya harus siap menjabat sebagai Direktur Ma'had Al-Jamiah IAIN Jember. Saya bilang ke beliaunya sontak secara spontan, Prof, kalau mau guyon yang lain saja. Nggak pernah terbayang apalagi mimpi. Belum percaya ya kalau harus ditunjuk seperti itu ya. Saya dulu itu menyangka dikasih amanah untuk jadi seperti murabbiah itu. Ya, mengkoordinir kegiatan dan lain sebagainya. Ternyata ini jadi pengarah atau manajer lah istilahnya. Nah, ini tanggung jawab yang berat sekali dan ini amanah yang berat. Saya pikir ketika sudah tahu ya tanggung jawab itu, saya mengucapkan innalillah. Innalillah malah ya. Bukan alhamdulillah lagi ini. Innalillah malah. Innalillah bukan alhamdulillah ini. Ya, sangat berat sekali. Karena memang belum terfikirkan sebelumnya. Belum terfikirkan sebelumnya. Nah, jika jenengan tadi mengatakan bahwasanya ini adalah pengalaman pertama, bisa dikatakan pengalaman pertama untuk menjabat di sini. Di awal itu ketika Bapak Rektor langsung menunjuk jenengan seperti itu, kira-kira apa gambaran yang sudah terbesit dari jenengan untuk Ma'had sendiri di awal itu ya? Pertama saya memang setelah ditelepon itu
saya semalaman nggak tidur. Nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur saya. Langsung kepikiran. Apa yang harus bagaimana ya? Karena begini, Pak Rektor itu mengamanahi ke saya langsung menolak secara spontan waktu itu juga. Cuman ini perintah satu. Yang kedua, kalau tidak mau, saya akan telepon kiai-kiai jenengan. Misalnya Kiai Abdul Mukid Arif ya, wakil bupati, terus Pak Rektor juga ngancam saya akan telepon Profesor A'la, Kiai A'la ya di apa? Waktu itu Rektor Winsa. Oh ya, saya terima itu dengan segala risiko, dengan segala kelemahan saya. Cuman saya tidak berkecil hati karena banyak orang-orang hebat di Ma'had. Seperti itu. Alhamdulillah, dan bisa berjalan lancar saya pikir sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Di Ma'had ya. Ya, saya belajar ini sebenarnya. Iya, pastinya kami pun juga sudah meyakinkan bahwasanya beliau Bapak Rektor memilih jenengan selaku direktur itu bukan tanpa pertimbangan. Menurut kami sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang positif pastinya dalam kacamata beliau pada diri jenengan. Alhamdulillah sampai sekarang kini berjalan dengan baik ya Ma'had. Semoga ke depan juga lebih baik lagi. Amin. Allahumma amin. Nah, agak keluar dari Ma'had ya. Selain di Ma'had sebagai direktur di kampus sendiri, jenengan memiliki posisi seperti apa ya? Saya di Fakultas Syariah ya, saya di Hukum Pidana Islam di HPI. Dan saya sebagai dosen saja sebenarnya mulai kemarin. Dan ya ngurus akreditasi dan lain sebagainya, kerja tim itu saya jalani seperti itu. Ya pasti teman-teman yang di syariah tidak asing lagi kepada beliau ya, pernah bertemu di kelas ataupun dalam forum yang lain seperti itu, di organisasi mungkin seperti itu. Nah, berbicara tentang organisasi juga ya, mungkin selain di kampus juga jenengan punya kesibukan apa yang mungkin jenengan sedang geluti dalam ranah organisasi mungkin? Ya, saya memang sejak mahasiswa aktif di organisasi intra maupun ekstra. Dan ketika sudah selesai di kuliah S1 itu saya pulang kampung, saya pengurus MWC NU di Silo ya. Setelah itu saya mulai mengajar di IAIN Jember ini, jadi pengurus LTN. Lajnah Ta'lif wan Nasyr di PCNU Jember. Nah, tapi sekarang sudah selesai masa hikmat saya di PCNU. Oke. Nah, agak ke belakang sedikit tentang karir ataupun organisasi jenengan. Sebenarnya sebelum di IAIN sendiri itu kegiatan jenengan nopo ya? Saya setelah S1 itu mengajar ya di pesantren. Ya, ngajar di SMP Al-Falah di Karangharjo Silo itu ya. Masih di Silo ya? Iya, di Silo, mana-mana. Terus selain itu ngajar juga di madrasah diniyahnya Ustol pada saat itu. Dan ya kalau ngajar itu ya dari SMP itu, dari Al-Falah itu ke IAIN. Cuman ada pekerjaan di luar itu, pekerjaan sifatnya karir profesional itu saya di pendampingan juga. Karena saya awalnya memang aktif di organisasi-organisasi, saya juga sering di pendampingan, pernah juga di tenaga ahli di Kementerian Desa ya. Saya 2 tahun di situ. Kemudian saya fokus di IAIN Jember. Di IAIN Jember. Seperti itu. Saya bingung mau nanya apa lagi dia. Soalnya kalau dengan teman-teman aja itu kan biasa guyon. Ya guyon, enggak apa-apa. Kita guyon. Sementara kalau seperti ini lebih serius lagi mungkin. Iya. Ngapain?
Ya santai saja. Oke. Pastinya sudah banyak lah pengalaman yang jenengan lalui dari apa ya, dari organisasi ataupun dari segi karir seperti itu. Nah, yang jenengan rasakan karir sekarang yang jenengan jalani ini apa ya? Sudah merasa puas apa belum ya? Pada puncak saat ini gitu ya. Saat ini sebenarnya saya kalau masalah karir, pendidikan dan lain sebagainya ya itu lebih banyak mengikuti dawuh kiai. Saya menjadi dosen pun ini sebenarnya itu mengikuti saran dari kiai. Jadi bukan apa kata saya sendiri sebenarnya. Jadi saya gini, saya tahun 2017 itu ada dilema antara berkegiatan sebagai dosen atau sebagai tenaga ahli itu. Nah, kalau secara ekonomi kesejahteraan mungkin itu ya jadi tenaga ahli itu ya kalau pendapatannya. Iya. Tapi saran dari kiai waktu itu, Kiai Mukid itu menyatakan sampean itu lebih cocok di pendidikan di IAIN. Nah, saya tanpa pikir panjang, tanpa mempertimbangkan itu, tanpa ada negosiasi lagi, langsung ya saya lepaskan itu. Saya ikut kiai, menurut kiai. Sami'na wa ta'na. Ya, bentuk itu Iya. Seperti itu. Sampai sekarang ini ya alhamdulillah saya lahir batin ya, saya puas karena apalagi ada di Mahat ya, meskipun awalnya itu stres ya. Berat mungkin ya. Stres, tapi lama kelamaan ya sudah mulai terlatih mungkin ya. Dan saya merasa ini ladang akhirat ini. Karena orientasi kita kan bukan hanya dunia, tapi dunia akhirat gitu. Betul. Ya itu ya mungkin yang sedikit yang bisa kita ambil pelajaran lah ya. Mungkin secara aktivitas kita menunjukkan aktivitas yang bersifat duniawi, tapi kalau kita niati untuk akhirat, insya Allah akan menjadi ladang pahala di sana. Betul. Iya, benar. Dan hal yang lain yang bisa kita ambil pelajaran dari perjalanan beliau, kita dalam keadaan apapun diusahakan jangan mengambil keputusan sendiri, tapi larilah kepada orang yang berilmu ya. Kita manut kepada guru-guru kita, kepada para ulama, karena beliau sebagai orang yang mungkin ditunjuk oleh Allah sebagai jalan hidayah bagi kita. Nah, seperti itu. Ngoten nggih Yai. Ya, betul. Baik, selanjutnya Yai, dengan jenengan menjadi dosen sekarang, kemudian di Ma'had juga menjadi direktur. Apa ada cita-cita yang lebih tinggi atau keinginan yang lain yang mungkin jenengan masih merasa saya belum meraih puncaknya dari cita-cita saya sebenarnya? Ada rasa seperti itu ada buat nanti? Monggo. Saya itu lahir di keluarga yang sederhana ya. Terus bapak saya meninggal dunia ketika saya masih belum SD dulu. Usia 4 tahun saya sudah nggak punya bapak ya. Dan ibu itu bekerja dengan segala keterbatasannya. Dan saya tahu itu. Keterbatasan hidup itu. Nah, cita-cita saya itu cuman dulu ya, nggak mulu. Ini jadi kiai. Wah, jadi kiai. Sekarang keturunan mungkin ya. Setelah mondok selesai MTS itu saya lihat kiai itu kok nggak enak banget ya. Hidupnya itu nggak kiai itu hidup bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Terus menerus setiap hari dimintai tolong untuk doa, terus siklus kehidupan masyarakat itu kiai semuanya. Bayaran kiai ini mana? Nggak ada bayarannya itu loh. Nggak enak jadi kiai. Jadi saya nggak mau jadi kiai. Mungkin pandangan awal mau itu saya. Pandangan awal mungkin kan kiai itu hanya duduk nerima uang, mungkin seperti itu pandangannya. Duduk ya, merintah gitu ya. Terus kalau ngomong bicara itu diikuti oleh santri-santri. Sebetulnya enak sekali gitu ya. Enak sekali jadi kiai. Ternyata setelah saya agak mendekat gitu ya. Nggak enak plastik.
Malah disuruh mungkin ya, disuruh doa, memimpin tahlil, terus talqin mayit, terus ngurusi jenazah. Ada yang menikah juga kiai. Ada orang kesulitan ekonomi itu datang ke kiai loh. Nah ini kiai kok jadi macam-macam. Enggak. Akhirnya jelas bayarannya. Kerjaannya gak mau. Gak mau lah. Akhirnya gugur gitu. Gak mau seperti itu, gak mau akhirnya. Aduh, gagal sudah. Iya itu. Akhirnya setelah itu mungkin terbangun lah, mungkin harapan-harapan yang mungkin lebih realistis mungkin ya. Iya. Apa setelah gugur menjadi kiai, harapannya apa setelah itu? Ya saya mengalir saja. Yang penting saya dapat rezeki dari kegiatan saya, entah itu bertani, entah itu berdagang, atau menjadi pegawai atau pekerja di mana saja, yang penting halal. Ya mengalir saja masalah itu. Saya mengikuti ya takdir Tuhan saja sebenarnya. Cuman tugas kita itu kan berusaha sebaik mungkin, terus mencari ilmu, menambah wawasan dan melatih keterampilan kita ya. Jadi kita itu perlu memperpantas diri untuk dikasih sesuatu yang berharga oleh Tuhan, kan gitu. Masalah kita mau ditaruh di mana oleh Tuhan ya terserah Tuhan. Saya tidak pernah cita-cita jadi apa, sudah nggak apa-apa. Tugas saya belajar, mengabdi, melatih keterampilan dan seterusnya. Gitu aja. Mengabdi pada masyarakat, berguna pada masyarakat, gitu aja. Termasuk sekarang menjadi direktur pun tadi tidak pernah terfikirkan ya. Enggak. Akhirnya sekarang mengalir seperti ini, berjalan juga ngaten Pak Ahad. Ini jadi tugas dan amanah yang cukup berat bagi saya. Saya banyak belajar di sini. Alhamdulillah saya juga belajar di sini. Seperti itu. Alhamdulillah. Kalau jenengan merasakan sendiri perjalanan jenengan menjadi direktur di Ma'had sini, sudah berapa persen jenengan memaksimalkan diri untuk mencapai atau menjadikan Ma'had lebih baik ya daripada sebelumnya? Kan memang kita tahu Ma'had juga baru lahir karena seperti itu. Persentase ya, karena itu sifatnya abstrak ya, nggak konkret. Saya sulit mengukur itu. Tapi saya berupaya semampu saya sebenarnya, semaksimal mungkin untuk bisa bersinergi dengan teman-teman, dengan musrifat, murabi-murabi, dengan para pengasuh dan pengelola yang lain. Bagaimana kita menyamakan persepsi. Ada sesuatu yang kita tuju. Satu, yang kedua itu menyamakan frekuensi. Jadi kalau frekuensinya nggak sama ya nggak ketemu, itu seperti radio itu ya, kalau nggak ketemu frekuensinya suaranya jadi gitu. Jadi nggak jelas. Nah kalau frekuensinya sudah sama, persepsinya sama, tujuannya sama, maka ini nanti tinggal berangkat lah kita. Saling melengkapi, saling bekerja sama itu ya. Saya pikir. Jadi kalau memang diukur secara persentase belum bisa melihat seberapa jauh sudah hasil ya mungkin ya. Tapi yang pasti kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk santri, terutama untuk umat juga yang ada di Ma'had sini. Ngoten. Teman-teman pengurus juga menurut saya sama-sama belajar nih Kiai. Sama-sama belajar bagaimana nantinya dalam kehidupan nyata mereka ketika sudah terjun di masyarakat, mengayomi masyarakat, ketika ditunjuk ternyata jadi Bu Nyai yang pengurus putri, itu harus memantaskan diri lah ya. Seperti itu. Semua ada manfaatnya ngaten Baik. Ya teman-teman, itu yang mungkin sebagian kecil ya masih ya yang bisa kita korek tentang kehidupan beliau dari kecil, di mana beliau masih SD ya yang ditinggal oleh almarhum ayah. Itu sudah dalam posisi kalau bahasa kasarnya itu kekurangan kasih sayang dari seorang ayah ya. Tapi di sana ada seorang ibu yang berusaha keras untuk bagaimana mendidik dan membimbing seorang beliau Fathur Rahman ini untuk bisa menjadi seperti sekarang. Tapi 3 tahun kemudian ibu menikah ya. Menikah. Alhamdulillah. Masih ada motivasi juga dari seorang ayah mungkin dari sana ya. Alhamdulillah.
Dan menurut saya apa yang sudah diraih oleh beliau sekarang tidak lepas dari doanya ibu beliau ya, dan ayah juga, walaupun tidak di dunia lagi tetap bisa mendoakan beliau dan memantau beliau. Menurut saya seperti itu ya. Ngoten nggih. Pandangan saya terhadap orang tua seperti itu ya. Nggih. Semoga ditempatkan di sisi Allah tempat yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Kesannya seperti apa jenengan? Ya kaget dan kaget kan ya. Langsung innalillahi tadi. Wah, harus belajar ilmu cahaya. Satu hadis yang punya ilmu itu. Ya.